kalian dari mana gitu kan. Saya dari sana. Ah masa saya nyari ke sana nggak ada, terbuka, cuma emang bener-bener sepi kalau yang saya rasa ya. Itu sepi banget. Saya kayak ada di gimana depan kerajaan gitu. Depan kerajaan emang ada sosok, oh cantiknya banget bang, cantik banget emang. Putrinya atau ratu? Ratu sih kayaknya. Ratu cantik emang jujur ya, kalau secara nyata emang itu cantik. Ini bukan antek-anteknya lagi, ini Nyi Blorong. Bang. Nyi Blorongnya setelah saya pulang dari itu dia ada sebenarnya. Tapi lu ngerasain dia ada apa Enggak, cuma dia ibaratnya minta saya suka anak ini. Hola guys, welcome back to KPR, Kaktus Podcast Huruf. Oke, malam ini gue nggak sendiri. Malam ini gue ditemani oleh salah seorang narasumber kita. Tentunya kita akan berbagi cerita dengan narasumber kita. Halo, siapa namanya? Ali. Gue Max. Ya. Oke, mungkin Bang Ali bisa ceritain tentang kisahnya di dunia horor ini. Iya, jadi waktu itu 2021 ya. 2021. Ya. Habis Lebaran Haji itu. Ya, kita rencananya kan ke Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu, ya. Emang dadakan. Oh, dadakan. Ya. Berarti nggak di-planningin sama sekali, langsung tiba-tiba berangkat ya. Iya, dadakan. Nah, itu jam 8 kita berangkat. Pagi atau malam? Malam Sabtu kita berangkat. Malam Sabtu. Ya, hari Jumat malam Sabtu ya. kali ya. Berangkat tuh planning kita kan ke pelabuhan ya. Pelabuhan. Ya di jalan happy lah biasa gitu kan. Jam 2 nyampe ke pelabuhan. Dari jam 8 jam 2 lumayan berarti ya. Emang di jalannya kan kita banyak berhenti gitu kan. Nyantai ya, gitu. Nah, pas nyampe ternyata ganti. Kita pengen lanjut ke Sawarna. Oh, tadinya tujuan ke Pelabuhan Ratu, berarti rubah plan ke Sawarna. Iya. Lebih jauh lagi berarti. Lebih jauh lagi. Ya. Nah, di situ emang ada yang setuju, ada yang enggak. Cuma ini banyak kan atau berapa 8 orang, Bang. 8 orang? Ya. Di motor semua berarti? Enggak, di mobil. Di mobil? Di mobil. Nah, 3 orang yang gimana ya, ke saya tuh gimana ya gitu kan, ragu gitu. Dia namanya Iki sama Ucok. Berdua kan, bertiga sama saya. Ya udahlah, kata kita kan udah di sini toh ya, kepalang aja gitu kan. Gitu nanggung sekalian aja. Ya udahlah, nggak lama di situ kita berangkat lagi, Bang. Berangkat lagi. Nah, di jalan udah mulai ngerasa gimana ya, kayak gak enak lah gitu. Gak nyaman gitu. Iya, gak nyaman, tapi kita tetap happy gitu kan. Ya kita mau happy kalau gitu enjoy kan. Tujuannya kan pengen seneng-seneng ya gitu. Ya gitu. Cuma di jalan tuh saya berdua cuma ya yang gimana ya, ngelihat sosok apa sih gitu kan, putih pas perjalanan mau ke Sawarna. Iya. Kalau saya lihat kan emang kaca dibuka kan. Kaca dibuka. Pas lagi gitu lewat tuh dari pohon ke pohon. Dia berarti ngeliatnya bukan di depan begini tapi di samping apa? Samping. Ya, dari samping. Wah, udahlah, saya kan gimana ya, nggak mau bikin yang lain panik. Nggak mau bikin panik ya. Ternyata teman saya juga lihat tuh, Iki namanya. Dia ngomong? Dia ngomong-ngomong pas nyampe di Sawarna. Gitu. Nah, kita sampai Sawarna kan, singkatnya sampai Sawarna itu 5:30-an. Pagi. Berarti nggak tidur semalaman ini? Enggak tidur sama sekali. Sampai pulang nggak tidur. Itu nginep di sana atau cuma nyampe main-main terus pulang? Iya, langsung pulang. Capek banget kalau begitu ya. Kayak gitu.
namanya anak muda kali ya gitu. Nah sampai tuh Sawarna ya kita berenang lah gitu kan, happy sempet ngeliwat juga masak. Nah pas jam setengah 12 saya iseng ngajak ke Iki kan. Setengah 12 siang ini. Iya setengah 12 siang. Suruh mandi. Iki ini cewek apa cowok? Cowok. Emang dia bener-bener deket sama saya gitu kan. CS kental lah gitu. Kental banget lah gitu. Saya ngajak sih, Ki, kita nyari kumang yuk gitu. Dan nyarilah ke arahnya ke kanan ada. Emang sepi bang di situ. Kalau ke situ, nah emang kita lihat tuh banyak kumang. Kelihatan ya jelas. Kelihatan banyak kumang. Emang kita ngambilin, kita ngambil. Nah, emang tujuannya sengaja pengen ngumpulin itu buat nyari iseng-iseng aja gitu. Sengaja gitu. Nah, nggak taunya kita jalan terlalu jauh. Ya biasa di pantai kita nggak sadar ya kita jalan, kita tinggalin temen-temen kita ke sana tahu begitu lihat jauh banget jaraknya ya. Iya. Bener-bener Sampai gitu. Kan kita nyari tuh. Saya sama Iki kan emang bawa kantong plastik. Emang niatnya sengaja. Iya. Nah, pas kita sadar-sadar kok kayak ada goa gitu kan. Kayak ada gua karang itu atau batu? Kayak semacam karang lah gitu lah. Cuma dia bentuknya nggak terlalu besar. Ini adanya di pinggir atau di lautnya? Deket laut. Dekat laut. Deket laut. Nah, saya kan orangnya penasaran ya, ngajak ke Iki. Lihat yuk, gitu. Oh ayo gitu kan, dia ayo aja. Nah, pas kita kan nggak bisa sampai ke gua itu kan, karena kealang apa ya air gitu. Udah dalam mungkin di sananya. Ya udahlah kita lihat dari kisaran 10 meter lah gitu. Lihat kok kayak merinding gitu kan. Merinding bang. Nah udah berarti gitu. kok kisaran 10 meter tuh dekat hitungan ya kalau 10 meter mah gitu. Iya. Kelihatan lah pokoknya. Ya jelas lah, gitu kan. jelas kalau 10 meter mah. Nah di situ, nggak enak amat gitu kan. Emang asli gimana bulu ini ya? Bulu kuduk Ngangkat. Berdiri. Merinding begitu. Merinding. Ki, cabut yuk gitu kan. Oh iya yuk. Tetap kita di situ bang. Sambil nyari. Tapi tetap di situ. Tetap di situ. Tapi tetap di situ nggak kemana-mana. Iya. Anehnya di situ. Kita 2 jam bang di situ. Yang lain nyari. Kalian nggak kelihatan saat kalian pisah sama temen ngomong dulu nggak gitu? Enggak. Jadi hilang aja gitu. Hilang aja. Emang yang tahu kan ada tuh si Ucok. Kita mau nyari kumang gitu. 2 jam di situ kita sampai jam 2 mau jam 2 lah. Sadar ya. Ada air gede tuh. Tiba-tiba ombak gede. Wah. Saya sadar gitu kan. Iki jauh. Gak deket saya. Berarti posisi kalian tuh waktu pas nyari kumang itu pas ngelihat goa itu kayak nggak sadar kayak terhipnotis gitu. Terhipnotis bang. Asli itu. Terhipnotis. Nah, Ki. Saya panggil kan. Ki gitu kan. Dia langsung, sana. Ayo cabut tuh. Udah gak enak lah gitu. Udah gak enak. Sampailah gitu kan. Sampai ke pos gitu kan. Ke tempat-tempat anak-anak. Padahal dia nyari. Mereka ini nyari. Yang 6 orang ini nyari. Kalian dari mana gitu kan? Saya dari sana. Masa saya nyari ke sana nggak ada? Gitu bang. Temen-temen itu bilangnya nggak ada pas nyari ke tempat yang kalian itu. Nggak ada. Apa kalian disembunyiin gitu? Nggak tahu bang itu bang. Nah di situ. Masa orang kita di situ nyariin kumang gitu kan, berdua. Tapi posisinya kalian nyari kumang itu tempatnya terbuka apa tertutup gitu? Terbuka, cuma emang bener-bener sepi. Sepi kalau yang saya rasa ya, itu sepi banget. Gak ada orang sama sekali. Nah, wah udahlah gitu kan, kita ngerasa gak enak gitu kan. Saya ngomong ke Iki, udahlah jangan diceritain apa-apa gitu kan, nanti aja. Biar nggak panik teman-temannya. Iya, biar nggak panik.
emang di situ kita udah bener-bener lemes bang. Ya, kalian kan nggak istirahat semalaman, Iya. nggak tidur semalaman. Nggak tidur semalaman gitu kan. Di situ kita foto-foto tuh, foto-foto kan di jembatan lah. Emang pas nanti sadar-sadar pas saya udah di rumah. Nah, kita pulang di perjalanan tetap kayak saya tuh gimana ya, kayak yang kosong, Kayak masih ada yang belum kurang sadar. gitu. Iya. Iya, kayak gitu, kosong, gelisah gitu kan, kenapa ya gitu kan. Cuma saya nggak ngomong ke siapa-siapa, Diem aja sendiri. diam aja gitu sampai rumah. Singkat cerita ya, saya sampai rumah. Itu balik dari sana jam berapa? Malam lagi ya? Kita pulang jam 4 Sore. jam 4 lewat sore. Sampai jam setengah 11 malam. Nah, saya sampai langsung mandi kan, bersih gitu kan, bersih. Jam 2 saya langsung menggigil, Bang. Meriang. Itu meriang mah belum seberapa dah. Ini menggigil karena kedinginan atau? Iya, kedinginan. Saya hampir 2 bulan, hampir 3 bulan saya keadaan kayak gitu, Bang. Setiap jam 2 malam, habis asar, Oh, jatuhnya kayak orang tipes kayak gitu berarti. kayak hipo kalau ini mah. Saya kan kalau jam 2 nih, dan dingin banget, dingin asli. Itu sampai diselimutin, pakai 4 selimut nggak kerasa. Udah ditindihin pakai bantal, pakai guling, tetap Bang, nggak kerasa. Masih tetap terasa dingin aja. Dingin parah. Nah, nanti tuh enggak gitu kan. Nanti gitu lagi. Berarti kalau secara ini ya, kalau secara medis kayak orang sakit tipes jatuhnya kayak Iya. gitu. Jadi kayak orang sakit tipes itu kan kambuh-kambuhnya ada yang subuh, ada yang habis maghrib, Iya. ada yang tengah malam kambuhnya, tapi kan jatuhnya meriang dia gitu. Ya, meriang Kalau ini gitu. kan menggigil. ini. Menggigilnya parah dah. Saya nggak mau ngerasain lagi gitu kan. Nah, ibu bingung kan, ibu juga bingung. Ke rumah sakit udah gitu kan. Ya udahlah, kita Waktu ke rumah sakit diagnosanya apa? nih meriang. Meriang biasa, Meriang. sakit biasa. Emang saya gitu kan batuk kan. Oh ini batuk, dikasih obat. Saya udah kedua klinik, tetap kayak gitu. Diagnosanya masih sama. Diagnosanya masih sama. Nah, ibu tuh manggil apa ya, di tukang syariat gitu kan. Tukang syariat. Orang bisa lah. Orang bisa lah gitu kan. Nah, datang tuh orang bisa. Kalau mau ambil ngerokok, Oh, iya. santai, sambil santai. Biar relax, Siap. kita relax. Kopi itu bro. Manggil Biar orang nggak terlalu bisa lah. tegang, relax kita relax ya. Manggil orang bisa kan. Manggil orang bisa. Ada namanya apa ya? Oh cewek ini? Cewek. Ah. Ya di desa sebelah sih, di dekat kampung kakak saya. Rumah, pas nyampe rumah dia langsung masuk. Si ibu-ibu ini, si emak Ya ini. si emak itu masuk kayak gitu kan. Saya dijemput Bang. Dijenggut, Iya. dijambak gitu. Dijambak Sama si ibu-ibu si ini. ibu itu. Tapi dia nggak ngomong apa-apa, tiba langsung ngejambak. Iya langsung jambak. Dia masuk kan, posisinya saya di depannya ya, gitu. Si ibu di belakang. Tapi lu posisinya sadar itu? Saya sadar. Cuma si ibunya langsung dijambak saya. Dijambak. Langsung dia bilang, potongin rambut gitu kan. Gitu. Emang saya kan waktu itu rambut agak panjang ya. Potongin rambut katanya gitu kan. Oh iya. Udah tuh ibunya sadar. Langsung bilang, ini habis dari mana? Kata si ibunya gitu. Dari mana? Ya ini diceritain kan. Saya dari pelabuhan ternyata jadinya ke Sawarna. Aduh, cina. Udah deh, nggak apa-apa. Saya dikasih gelang. Sama si ibu ini? Kasih sama si ibu, dikasih gelang.
Udah tuh cuma kuat 2 sampai 3 hari. Saya gitu lagi, Bang. Oh, si gelang ini menangkal biar lu nggak menggigil ini. Iya. Gitu. Gelangnya maksudnya gelang kayak gelang biasa atau ada tulisan kah atau ada apa? Benang jahit. Oh, benang jahit. Cuma itu bawa dari dia. Bawa dari dia. Ya udah ini pakai katanya gitu kan. Nah, pakainya bukan di sini. Di kaki. Oh, di kaki. Ya, Iya. dipakainya di kaki. Nah, tetep kan nggak mempan. Kata ibu udah bingung kan. Ya udahlah nyari lagi. Jadi si ibu ini coba buat ngobatin lu, tapi nggak bisa, nggak mempan. Nggak bisa. Nyari orang lain lagi. Nyari orang lain lagi. Nah, yang kedua ada Mang Pendi kalau nggak salah. Ya. Nah, kalau sama dia sempat mempan hampir 2 minggu. Per 2 minggu itu nggak Ya, kambuh tuh nggak kambuh. si menggigilnya ini. Ya, nggak kambuh. Setelah saya diobatin kan, dia kalau Mang Pendi itu dia nggak banyak banyak bicara. Nggak dikasih tahu gitu kan. Saya kenapanya nggak dikasih tahu. Katanya ya udah ini potong rambut. Sama nih, Sama bilangnya ini potong rambut. Udah gitu saya lah habis maghrib saya langsung potong, Bang. Minta antar kan ke teman, ke Pak Uji namanya. Ji, antar potong rambut. Udah dipotong malah jadi lagi, Bang. meriang lagi. Malah Kayak jadi lagi. Menggigil lagi itu. Menggigil lagi. Malah. Nah sudah itu saya mimpi aneh-aneh, Bang. Berarti makin parah dong dia. Makin parah. Setelah dipotong rambut itu makin parah. Pas 2 hari setelah potong rambut, saya mimpi. Saya ada di gimana? Depan kerajaan gitu. Depan kerajaan. Emang ada sosok. Oh, cantiknya banget, Bang. Cantik banget emang. Putrinya atau ratu? Ratu sih kayaknya. Ratu. Cantik emang jujur ya kalau secara nyata emang itu cantik. Dia maksudnya kayak pakai baju kayak kerajaan juga gitu, kayak tampilan ratu-ratu kerajaan gitu lah. Iya, gitu. kayak ratu kerajaan aja kayaknya. Nah, dia di depan pintu kayak yang nyambut. Di depan pintu mana maksudnya? Ada gerbang, kayak gimana ya? Gerbang gede lah. Gerbangnya gede tuh. Ngerti gue. Gerbang gede kayak kerajaan gitulah. Dia ada bawa kayak kayak tongkat gitu. Dia diam aja gitu. Di belakangnya ada kayak prajurit mungkin ya kalau ini. Nah, saya itu kayak disambut, Bang, di situ. Sambut sama si ratu ini. Si ratu. Disambut. Nah, udah gitu, bangun saya. Langsung bangun, menggigil. Kumat lagi itu. Kumat lagi. Itu berapa lama lu ngerasain kayak gitu? Hampir 3 bulan. Lama anjir. Lama, Bang. Makanya jujur ya, kalau keluarga saya, apalagi ini ya, dia kayak udah mau gimana. Udah pasrah. Iya, udah pasrah. Emang, saya udah bener-bener gimana ya, keadaannya gitu loh. Tapi ngerti. kalau badan kurus enggak, malah saya makin gede. Makan nafsu makan normal. Nafsu makan normal. Badan juga agak gemuk, Bang. Berarti kurang lebih selama 3 bulan itu lu nggak ngelakuin aktivitas apa-apa? Enggak. Di rumah aja? Di rumah, di kamar. Diam. Nggak ngapa-ngapain, nggak ibaratnya kayak nongkrong yang biasa enggak? Gara-gara lu sering kumat ini? Nah, itu. Soalnya kalau saya nih keluar rumah, masuk lagi, saya pasti dingin, kumat. Bang. Langsung kumat? Iya. Nah, ada satu tuh kata teteh gini, ya udah, coba kita ke si Amang ini nih, barangkali dia bisa gitu. Si Mang Pendi ini? Bukan. Beda lagi? Beda lagi. Saya udah 3 kali. Nah, datang ke rumah, dia bilang, bawa siapa tuh? Itu dia. Dengan orang berbeda yang ketiga nih, yang coba ngobatin lo nih. Bawa siapa tuh? Gitu kan. Ya bingung kan, bawa siapa gitu kan. Ya udah,
yang orang ngobatin itu, dia bilang ke ibu, ini harusnya dibawa ke pelabuhan lagi. Ini yang dibawa elunya, Iya, sayanya. biar sih yang dibilang yang mungkin yang di belakang lo ngikutin lagi, Iya, kembalikan lagi. Iya. Si yang ngobatin itu dia bilang gini, ini anak mau dibawa ke alam sana, katanya gitu. Kalau di Cipunya kan dia ini bukan antek-anteknya lagi, ini Nyi Blorong. Bang. Nyi Blorongnya selama gimana ya, setelah saya pulang dari itu dia ada sebenarnya. Tapi lu ngerasain dia ada apa enggak? Enggak, cuma dia hadirnya di mimpi. Gitu. Ternyata saya kan cerita nih, saya pernah mimpi ketemu ratu gitu kan, ketemu ular. Nah itu kata yang ngobatin yang ketiga ya itu. Si Nyi Blorong ini. Itu Nyi Blorong katanya gitu. Kamu mau dibawa katanya, mau dipinta. Gitu bang. Nah setelah itu, aduh gimana ya gitu kan, ibu kan masa iya harus dibawa gitu kan, nangis lah gitu kan. Ya nggak ikhlas lah. Ya gitu. Ya udah, kata yang ngobatin ketiga, saya usahain gimana ya, sepenuhnya lah gitu kan, sepenuhnya. Gimana caranya Ali ini tetap ada di sini. Biar nggak jadi diambil, nggak jadi diminta sama si Nyi Blorong ini. Iya. Tapi waktu pas lu diobatin kedua kalinya sama dengan orang kedua ini, Iya. ada yang dikasih sesuatu kah atau apa gitu kan? Yang pertama kan lu dikasih gelang, Iya. yang kedua dikasih apa? Nggak ada, cuma dia jadi emang baca-bacain doang gitu. Iya. Dia nggak banyak gimana, cuma dia bilang potong rambut kayak gitu. Nah setelah bilang gitu ya, berangkatlah si orang pinter itu, kayak pinter. Dia berangkat ke pelabuhan. Sama siapa? Sama gurunya. Lu nggak ikut? Enggak. Lu tetap di rumah, dia yang berangkat? Dia yang berangkat. Itu dia hampir 4 hari di sana. Ibaratnya minta saya. Maksudnya minta dalam arti maksudnya biar lu dikembalikan lagi. Iya. Biar dibalikin lagi, biar dia nggak minta diri lu buat diambil sama si Nyi Blorong ini. Itu. Cuma tetap katanya gini, kata si yang ngobatin ya, saya suka anak ini, saya mau jadiin apa ya, bukan raja ya, kayak orang, tapi orang di kerajaan tapi kayak orang spesial, selir ya, gitu, mungkin kayak selir kayak gitu ya. Karena ya tertarik banget lah katanya gitu kan. Ya singkat cerita lah gitu kan, emang si orang yang pinternya itu dia nggak banyak bicara ya ke saya mah, cuma ke ibu. Cuma ibu bilangnya kayak gitu. Ya udah, kamu banyak-banyak istighfar gitu kan. Istighfar. Jangan sampai kejadian kayak gini lagi lah gitu kan. Tapi sorry gue potong lagi ya. Waktu lu pergi ke awalnya tujuannya Pelabuhan Ratu, terus akhirnya ke Sawarna, izin nggak ke orang tua? Nah itu bang, itu yang jadi gimana ya, mungkin disebut ininya sayanya yang nggak izin sih. Bukan nggak izin sih, sebenarnya nggak diizinin. Iya. Lu ngelawan orang tua. Itu berarti itu di situ. Bang, itu bang di situ. Nah setelah itu ya obatin, datang lagi ke rumah. Si orang yang ketiga ini nih ya datang lagi ke rumah ngobatin. Dia ke rumah itu seminggu hampir 3 kali. Itu ngobatin dengan cara apa? Dia
Didoain kah, dikasih air kah, atau apa? Dikasih air, cuma dia gimana ya, mungkin ngobatinya dia pribadi di kamar. Berdua doang sama lu? Ya, tapi sayanya tidur. Posisi nggak sadar berarti, nggak tahu apa yang dia lakukan. Nggak tahu. Emang di situ selama itu ya, yang saya rasain, yang saya rasain lah pokoknya, menggigilnya doang. Rasa kalau batuk sakit itu udah nggak apa ya, nggak gimana. Makan semuanya sama bang. Rasanya sama. Itu ya gimana ya? Berarti lu kayak nggak ngerasain asin, manis, pedes atau apa sih? Nggak ada, sama semua. Hambar semua. Sampai kakak ipar saya ya, dia udah beliin apa, percuma kata saya gitu kan, percuma. Emang udah gak ada rasa saya, gak ada rasa banget. Nah, setelah 3 hari apa berapa hari ya, hari jengukan terakhir tuh dia bilang kayak gini ke ibu, gimana kalau Cocoy, kan saya disebutnya Cocoy ya kalau di rumah, dibawa, bener-bener dibawa gitu kan ke tempat semula? Iya. Enggak, ke tempat sana, dibawa sama Nyi Blorong itu. Maksudnya kayak diikhlaskan begitu? Iya, sebutnya kayak gitu. Gimana ya ibu nangis. Ya nggak terima dong, orang tua mana yang terima? Nggak terima. Dia kan, dia juga udah gimana ya, udah pasrah gitu, udah pasrah mungkin. Udah pasrah gitu. Alhamdulillahnya gini bang, dia ada guru lagi. Jadi dia punya guru bukan satu doang ya, ada guru lagi. Dia cerita, dia punya mungkin disebut pasien ya, saya pasien yang kayak gini, ceritanya dipinta bener-bener gak bisa di apa ya, udah susah lah, udah ibaratnya udah, kalau dibilang 50-50 kan masih setengah-setengah berarti ya. Iya. Antara lu mau diambil sama dia tapi masih ditahan. Iya. Tapi mungkin kalau udah 70-30 atau 80-20 berarti lu udah banyak di sana. Banyak gitu. di sana. Nah, si gurunya itu bilang, ya udah sabar dulu aja. Dia bilang gitu. Sabar dulu. Ya saya sabar mah sabar gitu. Cuma yang benar-benar gak kuat itu saya dinginnya. Menggigil banget. Tiap malam itu muncul mimpi. Selalu dimimpiin tiap malam. Sehabis yang potong rambut itu tuh. Saya tiap malam bang, hampir tiap malam. Mimpinya dengan mimpi yang sama atau beda-beda? Di tempat yang sama, cuma beda-beda. Gitu. Nah, pas saya sampai ke bawah mimpi tuh, yang di goa itu, ternyata itu tuh pintu buat masuk ke tempat mereka. Buat masuk itu, gitu. Nah, saya juga pas di rumah nih, perasaan saya tuh pengennya ke sana, pengen balik lagi ke tempat pengen balik lagi. Perasaan saya pengen ke sana. Gelisah gitu kan, gimana? Emang saya sampai ngechat kan. Waktu itu kan Facebook ya saya. Laut lagi yuk. Padahal saya posisi lagi gitu. Lagi meriang, lagi kumat menggigilnya. Iya. Kayak gitu. Ya dia bilang kan ke ibu saya, ini Ali pengen ke laut lagi. Dimarahin saya. Mau ngapain gitu kan, sabar dulu. Yang marahin orang tua lo? Orang tua, ibu. Sabar dulu gitu kan. Kamu tuh sadar gak sih gitu kan, sambil nangis lah. Kamu tuh lagi ya kayak gitu posisinya gitu kan, lagi ada masalah. Iya. Jujur saya waktu itu gak ngerasa apa-apa bang. Gak ngerasa apa-apa.
saya keadaan kayak gimana, yang saya rasain ya dingin itu. Nah, gurunya itu yang apa ya, yang orang pintar, yang gurunya yang kedua, saya tuh harus mandi pakai air garam, cuma jam 12 malam katanya gitu. Jam 12 malam saya mandi lah kan, jam 12 malam tuh mandi. Mandi air es, kayak mandi air es bang. Ngerasanya kayak mandi air es. Mandi air es, dingin banget gitu. Padahal itu tuh air biasa, air biasa yang di rumah gitu kan. Cuma yang saya rasain, oh itu air dingin banget bang, dingin banget. Begitu, udah tuh setelah itu saya rasain kayak agak-agak kok gitu kan, kayak gimana ya, oh saya kenapa sih gitu kan. Mulai sadar loh. Mulai sadar. Cuma belum sepenuhnya tetap gimana ya, di pikiran saya tuh pengen ke sana. Nah, malam tidur kan tuh jam berapa ya, setengah dua tidur, saya mimpi lagi. Dengan mimpi yang sama atau yang beda? Mimpi yang Nyi Blorong itu, cuma beda tempat. Kayak di gimana ya, di kalau yang saya lihat waktu itu kayak gubuk tengah hutan. Nyi Blorong itu kayak ayo gitu kan, ngajak, ayo sini gitu. Saya mau ikut, tapi tangan nih di mimpi ya, serasa ada yang nahan gitu. Ditahan gitu kan. Apa sih gitu kan ya, saya mau ikut gitu kan. Saya mau ikut tapi susah. Mau ikut sama Nyi Blorong itu susah. Mau masuk ke gubuk itu. Si Nyi Blorong ini ngajak buat masuk ke gubuk? Iya. Udah gitu, gimana atuh gitu kan. Saya pakai bahasa Sunda waktu itu di mimpi. Gimana atuh gitu kan, ini susah gitu kan. Iya teh hese kata saya. Gak tahu ini gak ada apa-apa, tapi saya tuh kayak nggak bisa bergerak. Iya, berat. Dia terus bang, ayo sini itu. Nah, posisi kan itu saya menggigil. Nah, saya dengar gimana ya, pas saya di mimpi ya, saya dengar suara sholawat. Yang baca ayat kursi, ternyata ibu saya lagi bacain di telinga. Itu bang, saya sadar dong. Sadar, ada apa bu gitu kan. Langsung tuh manggil orang pintar yang ketiga itu. Manggil jam berapa ya, 3:30 apa jam 4 gitu. Subuh. Waktunya nggak jauh lah dari saya tidur gitu. Emang nggak tahu, tapi itu mimpi kayak serasa nyata. Ya, nah gitu. Dipanggil kan orang pintar itu ke rumah, dia baca. Ya udah, nih basuhin ke mukanya, lapin semuanya gitu kan. Untungnya gitu kan, ini udah mandi tadi langsung. Untungnya kayak gitu. Udah mandi. Oh, gimana kalau enggak katanya kan. Ini kalau enggak udah dibawa. Ternyata emang itu ibaratnya gimana ya? Energi dia buat ngajak saya terakhir.
Oh, dari kesekian kalinya gitu kan. Nah di situ saya mulai ingat gitu kan. Saya istighfar itu baru bang, maksudnya baru ngeh lagi gitu kan. Oh, baru jadi kayak baru sadar lagi kalau diri lu itu. Baru sadar lagi itu. Gitu. Ya udah, sekarang sholat dulu, kata orang pintar gitu ya. Sekarang sholat, nanti saya bikinin air lagi. Nah, pas saya sholat, saya kan sudah sholat ya, saya zikir bang. Saya zikir, saya sambil merem dong, saya merem, muncul bang, dia muncul, astagfirullah gitu kan. Saya melek dong, astagfirullah gitu kan. Ini ada apa gitu, kok ada dia gitu kan. Perasaan ini kayak yang dimimpi deh gitu. Kayak gitu. Tapi lu buka mata itu? Buka mata. Melihat dia? Enggak, pas ngelihat dia saya tutup mata. Oh, posisi tutup mata. Kan lagi zikir lah gitu kan, zikir subuh. Pas ini ada di depan saya. Dia kayak gini aja, berdiri. Saya buka mata, saya langsung istighfar kan. Astagfirullahaladzim, apa ini gitu kan. Begitu ya udahlah, saya lanjut lagi Zikir lagi. Zikir lagi, lanjut zikir lagi. Ya. Oh, saya gak mau ini ya, kan emang kata ibu ya udah banyakin zikir. Situ saya zikir, habis sholat subuh tuh saya bisa lagi tuh merokok. Oh, normal lagi. Normal lagi. Saya gak tahu ya, tiba-tiba pengen rokok. Pengen rokok gitu. Kayak hidup kayak baru aja, gimana sih? Iya, kayak lepas dari beban semua. Iya, lepas dari beban gitu kan. Nah, 5:30 saya udah zikir kan. 5:30 saya ngopi lah gitu kan. Udah ngopi. Jam 6 saya tidur tuh. Tidur. Bangun tuh jam 11. Bangun jam 11, saya melek. Bangun jam 11 gitu kan. Tidur lagi saya. Nah, pas zuhur menggigil lagi bang. Menggigil lagi. Ini kenapa? Panggil lagi kan. Udah, jangan tidur pagi hari. Ini kalau kata orang pintarnya tuh kayak yang ngundang katanya gitu. Kayak yang ngundang dia. Ayo lagi sini gitu. Oh, ya udahlah gitu kan. Nah, kata si gurunya tuh cerita lagi kan. Ini anak masih kayak gini. Si gurunya, ya udah, ini jalan terakhir. Tapi sebelum, kan kalau dibawa itu resikonya terlalu gede gitu kan. Resikonya terlalu gede, takutnya emang bener-bener sayanya lepas gitu. Ya udah, kita jarah lagi ke sana, ke tempat semula. Kita minta, bener-bener minta, katanya kayak gitu. Jarah tuh dia berangkat lagi. Si gurunya itu sama si orang. Tapi lu nggak ikut? Saya tetap gak ikut. Gak dibolehin. Tapi emang saya mau bang. Saya mau banget kayaknya. Mau banget. Sana lagi hampir 5-6 hari lah. 5 hari 4 malam di sana. Ceritanya gitu, emang banyak yang gimana ya, di belakang saya tuh banyak yang ini, yang narik buat ngikut, buat narik, buat jadi ngajak. bukan dia doang katanya. Kayak gitu, mungkin antek-anteknya dia. Antek-anteknya. Dari semua cerita yang lu tadi sampaikan, bener-bener lu lepas gimana caranya? Saya bener-bener lepasnya
sama guru ngaji saya. Guru ngaji saya datang, saya dibacain kan, tetap dibacain langsung itu bang. Total langsung. Kota, alhamdulillah. Udah nyari jauh-jauh, orang-orang yang udah jauh nggak itu, mempan. Bang, Ternyata nggak mempan. yang dekat. Yang deket emang mungkin kalau kata guru ngaji saya ya emang mungkin harus jalannya kayak gini dulu gitu kan. Iya. Harus ngerasain kamu kayak gini gitu kan. Kayak gitu. Kesimpulan yang gue ambil, kita sebagai anak mau kemanapun kita melangkah, Ya. jangankan kita buat kayak merantau pergi untuk kerja, kita main saat kita pamit ke orang tua itu pasti mengiringi kita dengan doa. Iya. Itu sih emang guru ngaji saya bilang kamu dia kan lebih tahu ya. Kemana-mana itu harus ada izin. Iya. Intinya itu doa dari orang tua itu Iya. yang jagain kamu. Iya. Kayak gitu bang. Ya, jadi intinya kesimpulan yang gue ambil gini. Doa orang tua itu sama seperti, kan dibilang orang tua itu wakilnya Tuhan. Iya. Iya benar. Bener gak? Iya benar. Ya, jadi lu kemana-mana harus pamit ke orang tua. Walaupun orang tua nggak ikut, pasti dia kan melepas lu dengan doa. Doa ya. Orang tua pasti pengen anak yang dapat yang terbaik. Iya benar. Itu sih emang itu yang kerasa banget. Gila sih, gue bilang kurang lebih 3 bulan lu ngerasain kayak gitu. Itu sih gue bilang apa ya? Ya dengan posisi lu dibilang sadar tapi nggak sadar, tapi ya wah gokil sih itu. Gue bilang ngerasain dinginnya bener-bener kayak gitu ya. Ibaratnya kita di atas gunung aja gitu udah ngerasain kayak gimana gitu kan. Apalagi lu bukan di atas gunung tapi ngerasain kayak gitu. Waduh. Pengalaman lu gokil juga berarti. Gak mau lah kayak gitu aja pak. Jangan sampai, Bener, berarti ya. intinya sekarang kemanapun lo melangkah, restu Orang dari tua. orang tua itu utama. Iya itu benar. Oke, thank you. Iya bang. Cerita lu gokil banget. Siap. Jangan sampai terulang. Iya. Ingat orang tua yang utama. Siap. Oke. Iya. Kalian yang seneng dengan cerita ini, kalian bisa ngeklip videonya. Kalian bisa posting ke media sosial kalian. Bagi kalian yang udah mengklip video kita, kalian bisa kirim ke Instagram kita. Tag kita di Instagram, nanti kalian akan dapat sesuatu dari kalian. Oke guys, kali ini Kaktus hadir di 2 platform. Ada di YouTube dan juga ada di Spotify. Jadi kalian bisa denger di Spotify atau bisa nonton di Spotify dan juga bisa nonton di YouTube. Oke, see you the next KPR. Kaktus Podcast Purwo.